Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Monkey King 2023. Film ini bercerita tentang asal mula sang kera sakti dan juga petualangannya dengan seorang gadis untuk mendapatkan keabadian. Namun mereka harus menghadapi banyak rintangan. Bagaimana keseruannya? Sebelum ceritanya dimulai, saya peringatkan teman-teman kalau video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya kalian tonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Selama ribuan tahun alam semesta berada di dalam keseimbangan, di mana para dewa hidup di kayangan, sementara siluman hidup di antara para manusia, dan naga menjadi penguasa di semua lautan. Hingga pada suatu malam, sebuah batu ajaib melahirkan seekor kera yang dari awal kelahirannya sudah membuat masalah dengan menembakkan laser dari matanya kemana-mana. Sampai-sampai sang kaisar langit sangat terganggu olehnya dan kemudian hendak menghabisinya. Namun sang Buddha langsung menghentikannya dan berkata kalau si kera mempunyai takdir yang penting di dalam hidupnya. Sementara itu si kera kecil mulai berkeliaran di dalam hutan dan mencoba berbaur dengan para kera lainnya. Tapi dia bertingkah sangat jahil. Salah satu kera tua lalu berkata padanya kalau dirinya bagaikan sebuah kerikil kecil di alam semesta. Oleh sebab itu dia harus mengikuti semua peraturan yang ada. Dan hanya para dewa yang bisa hidup bebas tanpa aturan. Tak jauh dari hutan itu terdapat sebuah gua yang dari dalamnya tiba-tiba keluar seekor siluman yang kemudian menculik salah satu dari anak kera tersebut. Hal itu lantas membuat semua para kera sangat ketakutan. Mereka juga menyalahkan si kera kecil atas apa yang terjadi. Para kera itu lalu mengusirnya dari perkumpulan mereka. Walau demikian si kera kecil tak mau menyerah. Dia mulai berlatih melempar kelapa untuk mengalahkan siluman tersebut. Latihan itu pun terus dilakukannya sampai dia tumbuh dewasa. Hingga pada suatu hari, siluman itu kembali keluar dari sangkarnya. Dia lalu berusaha memperingatkan para kera lainnya dan juga menghadapi siluman itu dengan jurus lemparan kelapanya. Namun perlawanannya sia-sia dan siluman itu kembali menculik salah satu anak kera. Dia lalu hendak mengejar siluman tersebut. Namun si kera tua berkata kalau dia tak mungkin bisa mengalahkannya. Kera lainnya lalu berkata kalau dia bisa mencari senjata milik sang raja naga yang ada di dasar laut. Si kera tua memperingatkan kalau hal itu sangat berbahaya. Namun dia tak peduli dan tetap pergi menuju ke sana. Sementara itu di tempat yang berbeda, sang raja naga sedang bersantai di istana bawah lautnya. Di sana juga terdapat sebuah tongkat raksasa yang selama ribuan tahun tak bisa dicabut oleh siapapun. Namun tidak ketika si kera tiba di tempat itu. Tongkat raksasa itu seakan berbicara padanya kalau dia sudah menunggu si kera selama ribuan tahun. Ketika si kera menyentuh tongkat itu, tongkat raksasa itu tiba-tiba saja mengecil. Dan itu membuat si raja naga sangat kaget. Dia lalu memberitahukan apa yang terjadi pada sang kaisar langit. Namun sang kaisar langit tak peduli dan meminta si raja naga untuk menanganinya sendiri. Sementara si kera kembali ke hutan bersama tongkat saktinya. Dia lalu masuk ke dalam gua siluman tersebut. Dia lalu melepaskan salah satu kera yang dikurung di tempat itu. Namun aksinya langsung diketahui. Siluman itu pun langsung menyerang dirinya. Dan tanpa diduga, tongkat sakti itu membantunya menghadapi siluman tersebut. Dan tak butuh waktu lama dia pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Kemenangan itu membuat dirinya dipuja oleh para semua kera dan mulai memanggil dirinya sebagai kera sakti. Namun tidak dengan si kera tua yang berkata kalau tongkat itu harusnya dipegang oleh seorang dewa. Mendengar itu sang kera sakti malah tertarik untuk menjadi seorang dewa.
Dengan begitu dia bisa hidup tanpa aturan. Namun si kera tua berkata kalau para dewa tak akan menerimanya. Dia bahkan harus mengalahkan 100 siluman hanya untuk menarik perhatian para dewa. Mendengar itu bukannya patah semangat, sang kera sakti malah semakin bersemangat untuk membasmi para siluman. Sejak hari itu dia kemudian mulai memburu para siluman. Dan tak butuh waktu lama, sebanyak 99 siluman sudah dibasminya. Suatu hari dia mengunjungi sebuah desa, tapi anehnya tak ada seorang pun di sana. Yang ternyata semua orang di desa itu sedang bersembunyi dari siluman api yang sedang menyerang desa mereka. Sang kera sakti lalu coba mengenalkan dirinya pada mereka sebagai pemburu siluman yang sangat legendaris. Pada awalnya tak ada yang percaya padanya, sampai seorang gadis bernama Lin mendatangi mereka dan berkata kalau sang kera sakti bisa membasmi iblis apapun. Dia juga mengaku sebagai penggemar sang kera sakti. Mendengar itu sang kepala desa pun percaya begitu saja. Dia lalu meminta sang kera sakti untuk menyelamatkan putranya yang saat ini sedang diculik oleh siluman api. Pada saat itu juga sang kera sakti pun mulai beraksi dengan menyerang seorang gadis kecil yang sedang bersama seorang bocah gendut. Dan ternyata dia adalah sang iblis api yang sedang menyamar. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Namun sang kera sakti masih terlalu kuat bagi monster kecil itu. Dan tak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan siluman tersebut. Akan tetapi pertarungan itu malah menghancurkan seluruh desa. Malam harinya sang kepala desa mengadakan upacara kenaikan untuk sang kera sakti sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Sang kera sakti sangat yakin kalau dia akan diangkat menuju kahyangan untuk menjadi dewa. Namun setelah menunggu beberapa waktu tak terjadi apa-apa. Yang muncul malah sang Raja Naga lengkap dengan perlengkapan bak mandinya. Sang Raja Naga lalu meminta agar tongkatnya dikembalikan. Tentu saja sang kera sakti tak mau memberikannya. Dan tanpa dia ketahui, dua anak buah si Raja Naga diam-diam mencuri tongkat tersebut. Menyadari itu, sang kera sakti pun langsung mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan kembali tongkatnya, serta mengirim sang Raja Naga ke tempatnya berasal. Sang kera sakti pun terus menunggu hingga esok paginya. Namun dia tak kunjung diangkat ke kahyangan. Dia lantas mulai berpikir kalau dia mungkin harus menjadi abadi terlebih dahulu. Sementara itu Lin masih terus mengikutinya dan berkata kalau dia bisa membantunya. Namun lagi-lagi sang kera sakti selalu menolak dirinya. Si tongkat kemudian memberitahukan di mana dia bisa mendapatkan keabadian. Tapi konyolnya sang kera sakti ternyata tak bisa membaca arah. Untungnya ada Lin yang membantu dirinya. Mau tak mau dia pun membawa Lin ikut bersamanya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah kuburan. Terdapat sebuah kolam di sana yang ternyata itu merupakan sebuah portal menuju neraka. Mereka lalu masuk ke dalamnya dan akhirnya sampai ke tempat yang disebut sebagai alam baka. Tempat itu dijaga oleh sang Raja Neraka yang bertugas mengadili semua roh orang yang sudah mati. Secara diam-diam, Lin bersama sang kera sakti menuju ruang penyimpanan untuk mencari buku catatan kehidupan milik sang kera sakti, yang mana dia ingin menghapus namanya dari buku tersebut. Tapi belum sempat mendapatkannya, sang Raja Neraka memergoki mereka dan juga langsung menyerang mereka berdua. Tak tinggal diam, sang kera sakti pun langsung meladeni serangannya. Sedangkan itu Lin berusaha mencari buku kematian milik sang kera sakti, tapi dia malah mendapatkan gulungan miliknya. Dan ketika melihatnya, sesaat Lin tak bisa berkata apa-apa. Sesaat kemudian dia menemukan gulungan milik sang kera sakti, dan di sana tertulis kalau dia tak memiliki keluarga sama sekali. Bukannya bersedih, sang kera sakti malah bahagia mendengarnya, sebab dia menjadi satu-satunya kera sakti yang asli. Setelah itu dia pun langsung mencorek namanya dari gulungan tersebut, dan seketika hal itu membuatnya menjadi abadi. Tak ada pilihan lagi.
Sang Raja Neraka lalu menghubungi Kaisar Langit dan memberitahukan semua kekacauan yang sudah terjadi. Namun Sang Kaisar Langit tak terlalu peduli dan berkata kalau Sang Kerasakti hanya setengah abadi. Dia tak akan mati karena menua, namun dia tetap bisa mati dalam pertarungan. Mendengar itu, Sang Raja Neraka malah keceplosan dan berkata kalau dia memiliki buku kehidupan yang kekal yang di dalamnya tertulis cara untuk menjadi abadi. Mendengar itu, Sang Kerasakti pun langsung mencuri buku tersebut. Lalu mereka segera keluar dari dalam tempat itu. Pada buku itu tertulis kalau ada sebuah pohon persik yang buahnya bisa memberikan keabadian. Namun untuk menuju ke sana akan butuh waktu yang cukup lama. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Tanpa diketahui oleh Sang Kerasakti, Lin ternyata sedang bekerja sama dengan Sang Raja Naga. Namun kali ini Lin menolak untuk melakukan perintahnya, sebab dia tak tahan dengan tingkah gila Sang Kerasakti. Mendengar itu, Sang Raja Naga mengancam tak akan membantunya. Kita kemudian dibawa flashback ke beberapa hari yang lalu. Desa tempat tinggal Lin sedang mengalami kekeringan yang sangat parah. Lin pun tak berhenti berdoa meminta hujan kepada Sang Raja Naga. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Tak sengaja dia malah bertemu dengan Sang Raja Naga yang pada saat itu sedang mencari tongkatnya. Lin kemudian memohon padanya untuk mendatangkan hujan di desa mereka. Mendengar itu, Sang Raja Naga lalu membuat kesepakatan dengannya. Dia meminta Lin untuk berteman dan mencuri tongkatnya dari Sang Kerasakti. Dengan begitu permintaannya akan dikabulkan. Teringat akan desanya, Lin pun hanya bisa menuruti perintahnya. Sedangkan Sang Raja Naga sudah mempunyai sebuah rencana. Beberapa saat kemudian Lin memandu Sang Kerasakti menuju kebun buah persik seperti yang tertulis di buku. Walau perjalanan itu sangat tidak menyenangkan baginya. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di tempat tujuan mereka dan disambut oleh anak buah si Raja Naga yang menyamar menjadi penjaga kebun tersebut. Mereka lalu menggoda Sang Kerasakti untuk memakan buah persik dari sebuah pohon, yang mana buah dari pohon itu sudah mereka racuni sebelumnya. Tapi Sang Kerasakti tak langsung percaya begitu saja dan meminta mereka untuk memakan buah itu bersama dengan dirinya. Dan ternyata buah itu malah membuat mereka mabuk dan tertidur. Melihat kesempatan itu, Sang Raja Naga lalu muncul untuk mengambil tongkatnya. Namun bukannya mendapatkan tongkatnya kembali, Sang Kerasakti malah membuatnya memakan buah yang sama. Dan seketika dia pun mabuk kepayang. Tak lama berselang, Sang Kerasakti akhirnya jatuh pingsan. Melihat kesempatan itu, Lin coba mengambil tongkatnya. Tapi usahanya selalu sia-sia. Sampai Sang Kerasakti akhirnya sadar kembali. Dia pun langsung memukul dirinya sendiri untuk memastikan apakah dia sudah abadi. Tapi dirinya masih merasa sangat kesakitan. Hal itu lantas membuatnya mulai patah semangat. Usahanya untuk menjadi seorang dewa kini sia-sia. Dia lalu pergi dan meminta Lin kembali ke desanya. Tentu saja Lin menolak hal itu sebelum dia mendapat tongkat itu dan menyelamatkan desanya. Di tengah pertengkaran itu mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada buku itu tertulis kalau Sang Ratu Kahyangan yang bernama Wangmu mempunyai ramuan keabadian di lab miliknya. Pada saat itu juga mereka langsung menuju Kahyangan. Diam-diam mereka mengintai lab Wangmu. Kemudian masuk ke dalamnya di saat tak ada siapa-siapa di sana. Di tempat itu terdapat banyak ramuan. Dan seperti biasa Sang Kerasakti selalu membuat kekacauan dengan meminum ramuan yang mengubahnya menjadi kera kecil. Syukurnya dia bisa kembali ke wujudnya semula. Mereka pun mulai mengumpulkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Tapi sialnya Wangmu langsung memergoki mereka dan kemudian berusaha menghentikan mereka berdua. Sang Kerasakti pun coba melawannya, sementara Lin masih mencampur bahan untuk membuat ramuannya. Setelah itu dia mengaduknya menggunakan tongkat Sang Kerasakti. Namun di saat hendak meminum ramuan itu, Wangmu langsung menghancurkannya. Setelah itu dia menendang Sang Kerasakti sampai ke angkasa. Dan kini tersisa Lin di tempat itu. Dan itu membuatnya sangat ketakutan. Dia lalu memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita tua itu. Dan tanpa diduga Wangmu membiarkannya pergi dari tempat itu. Dari kejauhan Lin mendengar Sang Kerasakti mengerang kesakitan. Dan itu membuatnya berubah pikiran. Dia lalu kembali dan mengembalikan tongkatnya pada si Kerasakti.
Ternyata pada tongkat itu masih tersisa sedikit ramuan sebelumnya. Dan ketika meminumnya tiba-tiba terjadi sesuatu padanya. Dirinya pun semakin bertambah kuat. Bahkan serangan petir Wangmu malah membuatnya semakin kuat. Tak ada pilihan lagi, Wangmu mulai memanggil para dewa kahyangan. Sementara Lin berusaha memperingatkan sang kera sakti. Namun dia sama sekali tak peduli. Dan kekuatan besar itu mulai membutakan matanya. Secara tiba-tiba Lin menjatuhkan dirinya dari tempat itu. Dengan harapan sang kera sakti datang untuk menyelamatkannya. Dan benar saja dia langsung menyelamatkan Lin sesaat sebelum terjatuh. Namun itu membuat sang kera sakti sangat kesal. Namun berbeda dengan Lin, yang sangat bahagia karena sang kera sakti ternyata peduli padanya. Lin lalu berkata padanya, kalau mengalahkan para dewa tak akan membuatnya bahagia. Dan mungkin membantu orang lain bisa membuatnya merasa bahagia. Tapi lagi-lagi sang kera sakti tak peduli. Dan malah menyuruh Lin untuk melakukan hal seperti itu. Mendengar itu membuat Lin merasa sangat bersedih. Dia teringat di saat membaca gulungan takdir miliknya. Di sana tertulis kalau dia hanyalah petani biasa yang selalu gagal di saat mencoba. Dan lagi-lagi sang kera sakti tak peduli di saat mendengar itu. Tiba-tiba Lin mendapatkan sebuah ide. Dia menantang sang kera sakti untuk menahan napas di air selama mungkin. Setelah itu dia diam-diam mencuri tongkatnya, lalu memberikannya pada anak buah sang Raja Naga. Sesaat kemudian Lin mengakui semuanya pada sang kera sakti dan berkata kalau dia tak punya pilihan lagi, sebab semua orang di desanya sedang sekarat. Mendengar itu membuat sang kera sakti sangat marah. Namun tiba-tiba sang Raja Naga muncul di hadapan mereka dan memberitahukan kalau dia akan menghancurkan desa Lin dan seluruh dunia. Mendengar itu membuat Lin merasa sangat bersalah. Sementara sang kera sakti segera pergi meninggalkan dirinya. Scene lalu berganti. Terlihat sang Raja Naga yang berubah menjadi naga yang sangat besar dan hendak menghancurkan desa Lin. Namun sang kera sakti sudah ada di sana untuk menghadapinya. Pertarungan yang sengit pun terjadi di antara mereka. Walau diserang berkali-kali, sang kera sakti sama sekali tak bisa dibunuh. Dan hal itu membuat sang Raja Naga sangat kesal. Lin kemudian meminta sang Raja Naga untuk menyelamatkan desanya. Dan setelah itu dia akan memberitahukan apa kelemahan sang kera sakti, yang tak lain dan tak bukan adalah petir, satu-satunya yang bisa membunuh sang kera sakti. Sang Raja Naga tidak mengetahui kalau Lin sudah menipunya. Dengan seluruh kekuatannya, Raja Naga pun langsung menyerang sang kera sakti menggunakan petir. Dan sama seperti sebelumnya, petir itu malah membuat sang kera sakti semakin bertambah kuat. Dia juga berhasil menemukan dan mendapat kembali tongkatnya. Dia lalu bangkit dan menyerang sang Raja Naga. Pertarungan yang sangat epik pun terjadi di antara mereka. Dan kali ini sang kera sakti yang keluar menjadi pemenangnya. Dia bahkan memukul sang Raja Naga sampai membuat tubuhnya mengecil. Akan tetapi kekuatan besar itu membuat sang kera sakti semakin dibutakan. Dia lalu menyerang kahyangan. Para dewa kahyangan kemudian bersatu untuk melawannya. Tapi sang kera sakti sama sekali bukanlah tandingan bagi mereka. Sang kera sakti pun semakin menggila. Sementara Lin memohon padanya untuk berhenti. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Sang kera sakti saat ini sudah berada di luar kendali. Sesaat kemudian sang Buddha tiba-tiba datang ke tempat itu dan hendak memberikan hukuman pada sang kera sakti. Lin kemudian memohon pada sang Buddha untuk mengampuninya. Dia yakin masih ada kebaikan di dalam hati sang kera sakti. Sang Buddha lantas meminta Lin untuk membuat sang kera sakti tersadar. Di saat itu juga Lin mendapat sebuah ide. Dia meminta sang kera sakti untuk melompat dari tangan sang Buddha. Dan jika berhasil dia akan berkuasa atas kahyangan. Namun jika itu gagal, dia harus melakukan penebusan dosa yang panjang di bumi. Dengan percaya diri sang kera sakti mulai melompat. Lompatannya bahkan membawanya sampai keluar angkasa. Tapi apa yang dilihatnya ternyata tak seperti kenyataannya.
yang mana dirinya masih berada di ujung jari sang Buddha. Sang kera sakti pun sangat kesal, terlebih lagi di saat mengetahui kalau ide itu berasal dari Lin. Karena dia gagal, sang Buddha lalu mengurungnya di dalam sebuah gunung. Sang kera sakti kemudian diminta untuk melakukan meditasi, hingga suatu saat dunia akan membutuhkan dirinya. Sementara Lin diminta untuk menulis kisah tentang sang kera sakti, agar semua orang tetap mengingat dirinya. Lin kemudian mendatangi sang kera sakti untuk mengucapkan perpisahan sebelum gunungnya ditutup oleh sang Buddha. Awalnya sang kera sakti masih sangat kesal padanya, namun dia juga sadar kalau dirinya sudah membuat kesalahan yang besar. Lin berkata kalau dirinya akan selalu merindukan sang kera sakti, sembari mengembalikan tongkat sakti miliknya. Sebelum berpisah, sang kera sakti mengucapkan rasa terima kasihnya pada Lin. Dan setelah itu gunung itu pun tertutup sepenuhnya. Sampai 500 tahun kemudian, seorang biksu bersama dua pengawalnya datang ke gunung tersebut dan kemudian membuka segel yang menutup gunung itu. Sang biksu berkata kalau sang Buddha memerintahkan mereka untuk melepaskannya, untuk mengajaknya ikut serta dalam perjalanan ke barat. Dengan penuh semangat, sang kera sakti pun langsung setuju dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.